peradilan militer, yang TNI-nya. Kemudian yang sipilnya masuk di peradilan umum. Sebenarnya begitu mekanismenya dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2016. Sudah ada contoh. Yang bikin gaduh ini pimpinan KPK sebenarnya, ya. Sebenarnya yang bikin gaduh itu aja pimpinan KPK. Saya ingin katakan begini, biasanya ini kan kita sudah ada koordinasi ya. Ada MOU dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalnya ada keterlibatan pihak TNI atau dulu misalnya ada kalau kita jaksa itu kita melibatkan teman-teman dari kejaksaan. Kalau misalnya ada oknum jaksa yang terlibat, kita melibatkan teman-teman kejaksaan. Begitu pula misalnya TNI kita melibatkan di dalam ekspos perkara ya. Nah, kemudian di dalam ekspos perkara lah itu hadir semua penyidik maupun calon penuntut plus pimpinan KPK. Dan di dalam ekspos perkara itu akan diputuskan hal-hal yang strategis. Apa itu hal-hal yang strategis? Misalnya siapa yang akan jadi tersangka. Itu akan diputuskan di dalam ekspos perkara. Karena keputusan ini adalah keputusan yang sifatnya strategis, maka sifatnya kolektif kolegial oleh pimpinan KPK. Jadi dia mengikat oleh seluruh pimpinan KPK. Misalnya pada saat itu ada 3 orang pimpinan KPK berada di luar kantor, maka dia tetap dilibatkan di dalam ekspos perkara itu melalui jaringan teknologi. Misalnya telepon, Zoom, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa mengikuti. Dan setelah mengikuti maka diambillah satu keputusan. Keputusan itu mengikat. Itu yang disebut kolektif kolegial. Jadi kalau ada satu pimpinan mengatakan, wah anak buah hilap, saya tidak tahu. Ini yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Karena sifatnya itu tadi kolektif kolegial. Makanya saya lihat ini ada sesuatu yang nggak beres ya. Misalnya kok tiba-tiba yang dipersalahkan direktur penyidikan dan direktur yang mundur. Seharusnya yang mundur itu bukan direktur penyidikan. Pimpinan KPK-nya itu harus tahu diri. Karena apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah melanggar. Kalau saya bukan istilahnya diambil alih, tapi sama-sama mengerjakannya. Itu yang disebut koneksitas. Kenapa koneksitas? Karena kita lihat bahwa Basarnas ini bukanlah institusi yang ada di militer secara langsung ya. Walaupun misalnya kepala Basarnas adalah TNI aktif. Kemudian yang kedua, masalah korupsi itu adalah korupsi yang berkaitan pengadaan yang bukan pengadaan yang kepentingan militer. Tapi sebenarnya begini ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalaupun ada tim dari TNI, itu nggak ada masalah. Yang penting ini sama-sama gabung untuk menyelesaikan perkara, mengusut sama-sama. Nanti setelah dilakukan penyidikan, kemudian selesai, baru dilimpahkan ke peradilan militer yang TNI-nya. Kemudian yang sipilnya masuk di peradilan umum. Sebenarnya begitu mekanismenya dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2016. Sudah ada contoh. Yang bikin gaduh ini pimpinan KPK sebenarnya ya. Sebenarnya yang bikin gaduh itu aja pimpinan KPK. Demikian update news kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment channel kami.